Ini VT nomor 115 ya. Tadi saya udah jadi nomor 115 ini, tapi saya delete ya. Saya ganti deh karena terlalu sensitif. Ya, saya refresh atau diulang ya. Jadi begini, sebelumnya kan ada yang nanya ya, bahwa power itu dari Allah ya, dari Tuhan ya. Karena apa? Karena Allahu Akbar. Jadi Tuhan itu sumber kekuasaan. Oleh karena itu 3 syarat kekuasaan adalah keikhlasan dan Anda harus memberi, dan yang ketiga adalah Anda harus bisa memahami kepentingan orang lain. Udah paham ya? Kalau nggak paham ulangi nonton VT 116. Sekarang sebelum Anda mencapai nomor 5 power, Anda harus mencapai nomor 4 dulu. Nah, nomor 4 itu syarat power itu menurut kitab suci ya. Anda cari sendiri kitab sucinya ya. Kalau nggak ketemu, Al-Baqarah 282. Itu syarat kekuasaan itu ada 3. 1, Anda harus tertulis, tercatat ya. Misalnya Anda utang atau pinjam ya, itu harus dicatat. Kalau nggak dicatat repot, kalau nggak ditulis tanda tangan repot ya. Anda harus dicatat. Kedua, harus Anda saksi. Kalau nggak ada saksi, repot itu nanti. Anda nggak ngaku dan sebagainya. Jadi, kekuasaan itu harus ada saksinya. Dan ada walinya. Nah, mungkin Anda sulit mencerna ya. Kira-kira gini aja deh ya. Ada yang nanya juga kemarin, Pak, Bapak itu kok memberi lukisan kepada Faisal, kenapa dipublish? Kok nggak takut? Kok nggak takut marah? Gitu. Kok nggak takut ditegur? Enggak, Bu. Ya, karena ada syarat Al-Baqarah 282. Saya memberi lukisan itu, saya udah ceritakan kepada saksi-saksi. Saya ingin memberi lukisan kepada Pak Faisal. Jadi, sehingga ada saksinya. Jadi sehingga kalau Pak Faisal marah, saksi-saksi itu juga heran. Kenapa marah lu? Ya kan, itu kan pemberian dari Pak Gun teman saya. Jadi saya tuh temannya teman Pak Faisal. Oleh karena itu ada saksinya. Kedua, saya juga memberi buku. Ini buku-buku FATF. Ini buku tentang China Apocalypse. Saya anggota FATF. Jadi jelas. Jadi ada bukunya, ada catatannya gitu loh. Saya nggak ngomong, saya mau rekrut Pak Faisal jadi agen rahasia gitu. Ya enggak. Udah jelas kok. Jadi maksud dan koridornya dan tujuannya itu udah jelas. Ada saksinya, ada catatannya. Oke, tapi Pak Faisal masih bisa marah nih. Walah, Pak Gun itu comberan gitu, lambe godir. Ya, terlalu mudah untuk menyiar-nyiarkan sesuatu. Saya nggak takut karena ada walinya. Ada Raja Mataram, Raja keempat, Mataram keempat. Kalau misalnya Pak Faisal marah-marah, ya kita ke wali aja. Ayo Bapak maunya apa? Gitu. Kalau Bapak mau dalam koridor saksi-saksi ini dan koridor buku-buku ini kita lakukan operasi FATF. Ya. Kalau nggak setuju, ya udah. Kita jalan terus gitu loh. Jadi itulah kekuasaan. Kalau nggak ada walinya, ya saya juga nggak berani, Pak. Nyebut-nyebut nama orang juga nggak berani. Nah, Anda harus tahu, segala macam persoalan itu selesai dengan otoritas kekuasaan. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Harus ada walinya, ada saksinya, ada catatannya. Kenapa kok saya sudah bikin 36 buku ya? 16 diantaranya itu tentang kekuasaan. Sisanya itu tentang uang. Kenapa saya bikin 16 buku tentang kekuasaannya, tentang militer? Nggak ada militer yang telepon saya atau menegur saya. Nggak ada. Kenapa? Saya setiap minggu saya kirimkan buku-buku saya kepada 36 jenderal. Ada bukunya, jelas catatannya, ada saksinya. Ya kan? Dan juga ada walinya gitu loh. Ada walinya. Karena semua gerakan saya itu saya laporkan pada bintang 4. Pak Agus tahu, Pak Dudung tahu. Jadi, sehingga saya nggak takut gitu loh. Kalau seandainya ada
Militer yang menegur saya, telepon saya laporkan, Pak, ini Pak ada laporan begini, gitu loh. Sehingga dengan langkah 3 ini, saya bisa punya kekuasaan. Ya asal jangan gila aja. Kalau misalnya saya gila, ya misalnya mau apa gitu ya, main cewek atau apa gitu ya, pasti saya masuk penjara. Tapi kalau selama ini ada 3 ini syarat ini dijanjikan Tuhan, saya akan selamat. Inilah power kekuasaan. Inilah rahasia itu. Entah kenapa, saya memahami rahasia kekuasaan ini lewat jalur kitab suci. Ya, saya bukan pendeta, saya bukan pastor, saya bukan ustadz. Ya. Saya hanya mempelajari ilmu kekuasaan. Ya, inilah yang saya terima. Bahwa tadi itu, ya, saya ulangi ya, Anda butuh keikhlasan, Anda harus memberi, dan Anda harus mengerti pemikiran orang lain. Baru keempat, Anda harus mengerti janji Tuhan, yaitu surat Al-Baqarah 282, di mana Anda harus mengerti kekuasaan itu membutuhkan catatan, membutuhkan saksi, dan membutuhkan wali. Semoga Anda paham. Bagaimana sih caranya kita menaikkan harkat kita? Jadi begini, ya. Saya ingin sharing ini cerita kisah nyata ya. Di antara pemirsa itu ada yang namanya Mbak Banten, yang orang Solo, tinggal di Taiwan. Dia nanya, Pak, buku Bapak judulnya berapa? 16, ini contohnya nih. Ini China Apocalypse, ini Financial Action Task Force. Nah, ini tebelnya segini. Nah, dia nanya, Pak, saya mau beli buku Bapak. Bu, daripada Ibu beli buku ini, itu nyatanya mahal. Lebih baik saya kirim e-book aja. Enggak, saya mau buku aja, karena anak saya nggak bisa baca e-book. Ya sudah, gitu. Rupanya, saya udah beritahu, ini mahal. Ya. Satu set 16 judul itu mahal banget lah. Ya. Nggak apa-apa, ditransfer. Akhirnya ditransfer. Jadi, rupanya, teman-teman kita itu banyak yang di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Duitnya banyak, gitu loh. Luar biasa, gitu loh. Jadi, akhirnya ya sudah, ibunya transfer, kemudian ya saya kirim bukunya. 16 judul. Saya juga heran. Aduh, kok banyak banget ya kan? Rupanya demen banget. Apa sih yang membuat Anda tertarik dengan ilmu ekonomi politik ini? Begini loh, Pak. Masalahnya itu ada 2. Masalah hidup kita. Kalau kita nggak perbaiki, kita nggak akan mengerti. Kenapa Bu Banten tadi yang dari Solo yang kerja di Taiwan itu ingin membeli buku saya 16 biji? Karena dia mengerti bahwa hubungan itu ada hubungan yang independen. Independen itu gini, ya. Ini independen, ya. Anda bebas, aku bebas, ya. Ya contohnya Anda bebas, Anda ke Taiwan, ya kan? Akhirnya kan Anda kan mendekati lagi-lagi kepada saya. Jadi hubungan yang itu level 1. Level 2 adalah hubungan yang namanya kolaborasi. Jadi masyarakat kita itu salah pengertian terhadap otoritas. Seolah-olah Anda kerja, Anda dimaki-maki sama atasan. Itu namanya hubungan dependent. Ya. Anda di bawah, bosnya di atas. Nginjak-nginjak, itu namanya ketergantungan. Dependent, Anda tergantung sama dia. Ya, Anda tentu ingin merdeka, tapi Anda merdeka itu jangan yang independen begini, belangsak, Anda belangsak ya, bebas gitu loh. Tapi bebas itu Anda nggak bisa ngerti apa-apa. Akhirnya setelah tadi Mbak Banten itu mengerti, dia cari apa sih? Dia cari hubungan interdependent, saling bergantung, gitu loh, ya kan? Otomatis kan anak-anaknya ikut dengerin VT saya karena udah dibeliin buku. Kalau nggak dibeliin buku, kalau nggak baca buku dimarahin. Jadi dengan demikian ya, orang itu nggak ngerti caranya hubungan interdependent. Kebiasaannya itu ya Anda diinjak-injak. Makanya Anda pengen bebas. Begitu bebas, bingung, belangsak. Hubungan yang baik itu adalah interdependent. Gitu loh. Contohnya saya ya. Penonton channel ini itu adalah penonton setia.
5.000 orang yang selalu mengikuti VT-VT saya. Itu adalah hubungan saling mengikat. Kalau saya nggak konsisten, ya masyarakat yang paling nggak 5.000 orang ini akan kehilangan. Loh, ini Pak Gun kemana? Loh, rajanya kemana? Raja Mataram kemana? Pasti khawatir. Gitu loh. Loh Pak, apa hubungan yang mengikat dengan Bapak? Loh, Anda berpikir ya, dari 5.000 penonton channel ini, itu ada Pak Profesor yang dari Universitas WK, yang besok hari Rabu mau datang berkunjung. Gitu. Ya kan? Jadi, beliau juga heran. Beliau sudah S3 profesor, tapi terus belajar ilmu sejarah. Karena apa? Sejarah ini tentang kekuasaan. Kemarin saya ketemu dengan diskusi teman-temannya. Mereka punya firma hukum. Saya bilang, apa sih yang missing dari kita itu? Adalah power, otoritas. Karena kita nggak punya power. Otomatis, tadi yang Mbak Banten itu diskusi dengan saya, otomatis ada ikatan gitu loh. Ada ikatan, paling nggak ikatan batin. Paling nggak dia kalau misalnya lagi stres, anaknya nggak mau belajar, dia konsultasi. Itu Pak, anak saya itu Pak. Saya suruh dengerin VT-VT saya. Jadi, hubungan interdependen itu karena begini ya. Ini harus pelan-pelan tuh ya. Ini Anda. A ya. Anda A. Ya. Ini orang lain, Budi ya, Budi. Ya. Anda kalau misalnya ingin hubungan itu terikat, ya, Anda jangan berpikir mengenai masalahmu. Contohnya saya berteman dengan jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Pada waktu saya ketemu dengan Pak Jenderal, ya, itu kita harus menggunakan kepentingan orang lain. Jadi tangganya power itu satu dari kepentingannya orang lain. Otomatis kalau saya ketemu dengan Pak Jenderal, otomatis saya memikirkan kepentingan Pak Jenderal. Kalau nggak memikirkan kepentingan Pak Jenderal, lo ngapain kita terikat? Nah, Jenderal itu punya anak buah 200 jenderal lagi. Ngapain butuh kita? Otomatis dia butuh kita karena kita memikirkan kepentingan dia. Itu kuncinya. Oleh karena itu, kalau Anda ketemu dengan bos, ya Anda daripada mikir kepentingan diri sendiri misalnya, Pak, tolong dong Pak, pinjemin saya 100. Jangan. Gitu loh. Kita harus melatih apa sih kepentingan orang itu. Gitu loh. Seperti saya tadi, saya bicara dengan Bu Banten tadi. Saya tanya kan, Ibu kerja di Taiwan? Iya. Bisa ngomong Mandarin? Iya, bisa gitu kan. Gimana Bu? Gitu. Enak di Taiwan? Ya enak sih enak, tapi harus meninggalkan keluarga. Anak saya di Solo. Nah, jadi saya memperhatikan kepentingan dia. Gitu loh. Nah, demikian juga dia mengerti kepentingan saya. Pak Gun, tolonglah Pak Gun, bikin buku. Bu, buku saya nggak dicetak, Bu. Nggak apa-apa lah, Pak Gun, tolong dicetak semua, satu set itu. Mahal, Bu. Akhirnya kita terjadi saling tukar kepentingan. Itu loh. Dengan adanya kepentingan itu, Anda baru bisa berhubungan yang setara. Gitu loh. Saya berhubungan dengan konglomerat itu. Konglomerat itu apa sukanya? Dia akuisisi, suka membeli perusahaan yang lebih kecil. Jadi, saya mengerti kepentingan dia, sehingga saya datang itu, saya nawarin, Pak ini ada perusahaan ini, Pak ini ada perusahaan ini, ada perusahaan ini. Karena saya punya network itu jaringan besar, sehingga saya tahu mana perusahaan-perusahaan yang mau dijual. Ya terjadilah negosiasi. Kenapa kok saya bisa negosiasi dengan setara? Ya karena saya tahu paham kepentingan dia. Nah, dia mau beli perusahaan. Nah, dia senang sama saya. Gitu loh. Kalau misalnya nggak ngerti, otomatis, Om, iya permisi Om, pinjam dulu 100. Ya dimarahin. Gitu loh. Ya kan? Loh Pak, kepentingan Pak Jenderal itu apa? Loh banyak. Ya kan? Gitu loh. Jadi, Anda pikir Anda jadi kasat, kasal, kasau itu gampang. Ya banyak tekanannya. Mereka tuh harus mengerti yang namanya power struggle. Ada adu kekuatan antara Cina dengan Amerika. Jadi sehingga buku-buku saya itu menjadi inspirasi bagi dia supaya paham. Ya. Bayangin aja kalau bintang 4 itu mempelajari buku-buku saya, apalagi masyarakat.
Ya saya sih akan bagikan aja. Cuman kalau e-book ya harus bayar. Kalau cuman pengetahuannya saya cerita. Mau 1000 menit, mau 10.000 menit, saya cerita. Ya, dengan demikian Anda bisa terhubung gitu loh.